Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. malam. Hmm, ini masih berapa orang ya? Belum pada masuk. Baru 40, ininya ada 55, sekitar 15 orang. Kita tinggalin saja ya. Eh, oke. Eh, jadi kita akan bahas routing dinamik ya. Waktu kemarin telah kita pelajari routing statik. Jadi apa sih perbedaan routing dinamik sama routing statik? Kalau routing dinamik itu kita tidak pernah setting secara manual. Jadi satu kali setting sudah jalan. Kalau yang statik itu setiap ada perubahan kita harus disesuaikan gitu ya. Jadi kurang fleksibel lah. Nah, namun di perkantoran ya, seperti di kantor-kantor, di UTB itu menggunakan routing statik. Kenapa? Karena memang tidak banyak yang berubah gitu ya. Lagian yang apa statik itu lebih mudah, lebih simple gitu dibandingkan dengan menggunakan routing dynamic. Nah, nanti kita akan coba ya eh, bagaimana kerja dari routing dinamik ini. Ada 4 routing ya, RIP, IGRP, EGRP sama BGP ya. Jadi routing ini sebetulnya eh, bebas sih mau menggunakan routing yang mana sesuai dengan kebutuhan gitu ya. Nah, kenapa sih ada routing gitu ya? Dan kegunaan routing itu buat apa? Jadi ya, jadi routing ini kan kita kalau mau ngeping ya, ping IP berapa gitu, atau ngeping domain apa gitu ya, itu biasanya ada apa, ada delaynya gitu. Nah, delay itu sebetulnya karena kita menggunakan beberapa hop atau beberapa interkoneksi gitu ya. Jadi kalau misalnya saya punya server di Jakarta gitu ya, saya ada di Bandung, kalau di ping pasti ada delaynya gitu ya. Meskipun delaynya itu sangat cepat gitu ya. Nah, terbukti kita ngomong langsung kedengaran gitu ya. Padahal kalau didekatin pasti akan ada delay gitu ya. Nah, contoh misalkan ya, kita mau ke Jakarta, ya, pasti ada beberapa routing gitu, ada beberapa rute gitu ya. Saya dari Bandung mau ke Jakarta, saya ke ini dulu, ke mana? Kalau misalnya Bandungnya ada di Pasteur berarti masuk tol ya. Tol. Nah, di tol juga pasti ada beda-beda area gitu ya. Ada tol mana Campek, tol Jagorawi. Nah, itu kan sebetulnya interkoneksi gitu ya. Jadi eh, kalau misalnya ini rute yang putus-putus merah ini ya, putus-putus merah ini, ada yang putus merah-merah ini itu katakanlah yang pertama, routing yang pertama gitu ya. Tiba-tiba di sini putus, nah putus di server ini atau di router ini putus, maka dia akan mencari jalan ya ke sini. Nah, ya.
Jadi mencari jalan alternatif. Kalau misalnya di jalan raya mah ya ada lingkar dalam ya, dalam kota ada lingkar luar gitu ya, seperti itu. Jadi kalau misalnya ada sesuatu yang putus bisa dialihkan gitu ya ke jalur yang tidak putus. Kita lewat saja ini. Ini pelajaran matematika ya. Nah, jadi RIP ya, nanti IGRP, IGRP sama BGP ini nanti kita akan coba ya dengan menggunakan paket tracer gitu. Jadi sebetulnya kalau mau praktek ya di rumah gitu ya, tidak usah beli alatnya. Cisco itu mahal gitu ya. Dulu saya zaman Cisco lagi booming ya, belum ada apa-apa tuh. Masih zaman CLI ya, Command Line Interface. Jadi eh susah banget lah. Susah banget. Kemudian mode tag. Perasaan itu males lah gitu ya. Nah, kemudian belum apa trainingnya itu 8 juta. 8 juta kemudian dapat sertifikatnya Cisco ya. Kemudian berlakunya hanya 2 tahun atau 4 tahun, saya lupa lagi. Ya. Jadi apa yang terjadi setelah 4 tahun atau 2 tahun? Berarti kan kita seolah-olah tidak ini, tidak punya sertifikat gitu ya. Nah, inilah permainan ya. Jadi banyak sertifikat-sertifikat yang dikeluarkan ya seumur hidup gitu ya. Kalau kita sudah mempunyai atau sudah apa training namanya MTCA atau dari mikrotik gitu ya. Nah itu biasanya ya sekali seumur hidup aja gitu. Jadi bisa dibawa-bawa gitu ya. Nggak usah kita update lagi. Nah kalau di Cisco itu update lagi gitu ya. Jadi kalau misalnya sudah 4 tahun, udah kadaluarsa itu tidak berlaku. Kalau mau lagi ya training lagi ya seperti itu. Nah, tapi ke depannya justru Cisco ini memberikan peran yang sangat penting gitu ya. Jadi di mana eh, saking mungkin saking mahalnya kemudian orang tidak melirik ya dibandingkan dengan beberapa router ya seperti dari apa namanya Juniper, kemudian dari Huawei, kemudian dari TP-Link, kemudian dari dari yang lainnya gitu. Dan banyak yang mungkin dia takut gitu ya. Takut apa? Bukan takut ya apa? Ya memberikanlah lebih kali ya sehingga dibuatkan suatu software atau aplikasi yang benar mirip-mirip seperti Cisco gitu ya. Ya. Nah, ada powernya, kita mau masangin LAN cardnya, masangin card dan lain sebagainya. Ya, ini benar-benar eh, awal ya, awal sehingga Cisco itu berbooming lagi gitu, ya. Booming lagi karena selain Cisco, produk-produk lain justru sudah menggunakan web ya. Jadi untuk apa setting-setting itu sudah menggunakan web interface gitu ya. Jadi tinggal klik 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 gitu. Kalau ini kan masih mode tag gitu. Tapi si Cisco juga sudah mulai ya. Ada mode tag-nya ya TLI, ada mode GUI-nya gitu ya. Jadi kayak berbentuk website lah gitu untuk konfigurasinya. Nah, terus apakah di yang lainnya seperti Mikrotik kan termasuk router gitu ya. Pesaingnya. Dulu Cisco itu terkalahkan sama Mikrotik. Mikrotik itu harganya murah, kemudian konfigurasinya diobral ya di YouTube di mana-mana sudah gampang gitu ya. Saya tidak bisa konfigurasi namanya apa eh, apa load balance misalkan. Nah, jadi banyak itu.
di di YouTube gitu. Coba bandingkan bagaimana cara mengkonfigurasi Cisco tipe terbaru sekarang, sulit, sangat sulit sekali gitu ya. Jadi sudah memahal, kemudian kalau mikrotik itu murah gitu, murah, fasilitasnya oke gitu ya, dan tidak ribet lah kalau misalnya mau konfigurasi. Oh, dulu itu Cisco itu harus didatangkan dari vendornya. Kebayangkan vendornya itu per hari berapa gitu ya. Sampai berminggu-minggu gitu kalau belum solve gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, sekarang sudah banyak, jadi sudah banyak yang murah ya. Tinggal beli saja. Tapi kan kita untuk nyoba-nyoba masa kita harus beli gitu ya. Ya, sebetulnya banyak tuh ada mikrotik juga ada simulasinya dan lain sebagainya. Tapi saya eh, cenderungnya ke Cisco gitu ya. Ke Cisco pakai tracer gitu. Sebetulnya masih banyak ya yang lainnya, tapi yang lebih mudah dan lebih dipahami sampai ke hardware-hardwarenya ya Cisco ini ya, pakai tracer ini. Nah, kemudian paket tracer itu digunakan untuk mencoba gitu ya. Mencoba mengkonfigur ya router, kemudian klien dan lain sebagainya sehingga kita bisa ngeping gitu ya, ngeping koneksi dan lain sebagainya. Kalau sudah beres ya tinggal bisa diimplementasikan kalau misalnya kita beli ya routernya gitu ya, yang mahal tersebut gitu ya. Tapi untuk coba-coba ya boleh lah. Ini masih gratis, tapi memang sangat ribet ya. Saya kemarin install berkali-kali gagal terus gitu. Ternyata harus masukin username password dan lain sebagainya lah. Ya. Tapi banyak di YouTube ya. Jadi jangan menyerah gitu ya. Di YouTube itu banyak cara, tinggal search aja. Cara download paket tracer ya. Nah, nanti disebutkan ya, downloadnya di mana, kemudian harusnya gimana gitu seperti itu. Karena memang tidak semudah yang kita bayangkan gitu. Kalau di Mikrotik itu kan mau download gampang, masuk aja ke menu download, semuanya ada di situ. Nah, kalau pakai tracer ini enggak gitu ya. Entah di mana gitu hasil downloadnya, harus klik ini, klik itu dan lain sebagainya. Nah, yang jadi masalah kalau kita masuk ke phishing gitu ya, download ini karena nggak ngerti download semuanya ya malwarenya juga ikut terdownload gitu. Jadi hati-hati kalau mau download yang yang gratisan gitu ya, harus pastikan bahwa alamatnya atau webnya itu resmi gitu ya, jangan jangan ya tidak resmi gitu ya, banyak kan yang tidak resmi gitu. Nah, nanti kita akan coba ya, kita nyari di YouTube juga gitu ya, bagaimana cara konfigurasinya. Nah, karena kan saya tanya ke mahasiswa sebelah gitu ya, kebanyakan tidak mempunyai laptop, komputer, apalagi komputer PC gitu. Kalau HP-nya pasti punya gitu. Cuma masalahnya ini agak sulit gitu ya diinstal di handphone gitu ya. Untuk itu kita cobalah lihat ya videonya. Nah, kemudian nah kita harus tahu ya kenapa mesti ada delay gitu ya. Kalau misalnya kita mau mengakses sesuatu gitu ya. Nah, dari PC satu ke PC 2, tapi me, apa melalui beberapa hop gitu ya atau langkah atau titik ya di beberapa router gitu. Misalkan ini nih. PC satu itu kalau mau ngeping ya ke PC 2 itu harus eh, menempuh beberapa router gitu ya. Contoh misalnya ini. PC satu kalau lewat atas ya, ini lewat atas. Ini masuk ke interface S0 sama S1 ya, serial S itu ya. Ini 128 kilobyte per second. Ini misalnya dari router 2 ke router 4 sekitar 2048 kilobyte per second. Kemudian yang R4 sampai R6
5 12 kilobyte per second. Nah, sehingga ini akan memberikan delay ya. Tapi kenapa kita tidak terasa gitu ya? Seperti saya ngomong di sini. Pasti teman-teman di sana kedengaran suaranya seperti biasa ngobrol biasa. Padahal kalau ditelaah dengan cermat gitu, itu ada delay ya. Delaynya mungkin tidak terasa ya sama kita. Nah, baik ya. Di sini ada yang sudah install paket tracer. Mau tipe berapapun boleh? Sudah ada belum? Atau belum sama sekali? Saya sudah, Pak. Sudah ya? Oke, pakai paket tracer berapa? Sebentar saya cek history downloadnya. Soalnya baru sih, Pak. Baru? Oke, nggak apa-apa. Nah, kalau bisa yang lainnya ikut juga gitu ya. Cari misalnya nih, banyak di YouTube-YouTube ya. Saya mau routing RIP itu seperti apa sih? Nah, itu banyak. Ya. Mau berapa router? Sebutin aja. 2 router, 3 router, 4 router, 5 router. Coba dibandingkan gitu ya. Eksperimen sendiri gitu. Oke ya, ini sudah kita cari dulu YouTube-nya. Ya, mana YouTube-nya? Sebentar. Mana YouTube? YouTube. Kita coba yang ini dulu. Berapa? Ini saya apa? Bentar. Saya dapat 3. Coba ada satu lagi. Apa isinya? Selamat pagi. Oke, nah ya. Kita akan RIP dulu ya. Kita lihat ya. Sebentar saya akan share. Share apa ya namanya? Ini balik. Coba ya. Nanti disimak ya baik-baik ya. Nanti saya akan share juga di grup ya videonya untuk apa? Untuk belajar minimal ya tahu aja dulu ya. Kalau misalnya nggak punya, tapi kalau punya paket tracernya enak gitu. Untuk install paket tracer banyak ya. Tinggal karena saya nggak bisa sunting di sini karena beda-beda ya di setiap komputernya itu. Ada yang 64, ada yang 32 bit gitu ya. Nah, tinggal di apa dicari aja apa berapa bit gitu ya. Kemudian OS-nya apa gitu. Search aja di YouTube ya, masih banyak gitu ya. Kalau tidak ngerti, cari lagi gitu, banyak pilihan. Nah, ini yang saya kasih video ini sebetulnya tidak ini aja gitu ya. Pasti ada yang lainnya ya. Tidak menutup kemungkinan nanti ada apa UAS ya. UAS yang saya kasih mungkin 2 router, tapi di UAS saya kasih menjadi 3 atau 4 router. Nah, karena routing itu akan mempengaruhi gitu ya. Routing dengan router 2 enak lah, nggak masalah gitu, gampang. Tapi routing dengan routing dinamik dengan routernya lebih dari 5, 10, 12, wah itu sangat rumit gitu ya. Sudah tidak bisa disangkal lagi bahwa perhitungan matematika di sini perlu dipelajari juga gitu. Tapi tenang, kita nggak akan lebih dari 3 router kok. Maksimal juga 3 router ya. Supaya bisa dikerjakan ya dengan perhitungan kalkulator atau dengan nalar sendiri. Oke, kita lihat ya. Ini sound share. Ini dulu. Ini teh apa ya? Oh.
Ini OSPF dulu ya, nggak apa-apa lah ya. Tidak ini. Atau RIP dulu. Cobalah RIP dulu bisa nggak ya? Kalau RIP dulu ini nggak bisa ya. Harus di, alah harus di ini ternyata. Mana? Ini salah. Saya tutup dulu ya. Tutup dulu. Saya share. Soal share nah ini. Ini routing dynamic gitu ya. Untuk RIP. Jadi yang paling mudah itu RIP. Nah, tapi sebelum video saya akan sedikit apa gambaran ya, gambaran tentang sebentar paket tracer itu sendiri ya. Saya buka dulu paket tracernya, apakah sudah bisa belum ya? Paket tracer, paket, paket. Oh iya paket tracer. Kita coba dulu. Ini masih belum. Mana paket tracer? Kok nggak masuk? Oh ini muncul. Jadi kalau diinstal itu enak gitu ya. Paket tracer itu lebih mudah, lebih friendly gitu. Sebetulnya tidak hanya paket tracer aja ya. Banyak paket-paket lain yang kalau paket tracer itu memang khusus untuk Cisco gitu ya. Tapi kalau yang lain ya selain Cisco itu bisa digunakan ya buat Mikrotik, terus buat Juniva dan lain sebagainya. Ini ternyata harus login sebentar. Gak usah tinggalin aja loginnya. Ini ya harus login ternyata. Terus login sebentar. Login dulu. Lumayan loadingnya lama. Harus login dulu. Emailnya ini. Login. Oke. Sukses loginnya. Ya, kita coba. Ini saya share lagi. Nah, ini sudah saya apa install ya dan sudah jalan gitu ya. Kita bisa lihat. Nah, ini kebetulan tulisannya kecil-kecil ya. Ini ada menu ya, ada menu kelihatan ya. Ada menu, menu. Nah, kemudian ini ada beberapa perangkatnya. Ini perangkatnya boleh pilih ya. Ini boleh pilih. Ini tinggal di drag ini aja. Ini langsung. Ini tipenya 1841. Di sini banyak. Ini ada. Nah, tinggal di drag aja. Nah, ini ada 12. Kemudian ini ada. Banyak ya. Jadi, eh, nah ini kan router gitu ya. Ini router. Router itu kan bisa dilihat daftar apa di dalamannya gitu ya. Contoh misalnya router PT ini.
Router PT itu router yang ya standar lah. Jadi tidak usah apa nomor serinya atau tipenya sudah bisa jalan gitu. Nah, ini ini adalah belakang zoom in ya, zoom in. Ini adalah belakang daripada Cisco. Jadi Cisco itu bentuknya pipis seperti apa? Seperti hub aja gitu ya, tapi lumayan besar. Nah, ini bisa diambil, bisa dimasukin gitu ya, tergantung gitu ya. Nah, misalnya ini, saya mau apa ya? Inilah. Nah, saya pindahin. Nggak bisa ya. Cannot end the ketika power is on lah. Harus di-off-kan dulu sebenarnya. Pinter juga ini. Harus di-off-kan dulu nih. Ah, dicekrekin off. Ya. Saya mau nambah ini. Nah, nambah gini ya. Nilangka dia. Nah, saya kurang lagi ya. Mau nambah lagi apa? Ini. Oke ya. Ini lebih interaktif gitu ya. Lebih enak ya. Nah, saya nggak mau lah ini buang aja lah. Gimana cara buangnya? Saya buangnya gimana? Oh, dimasukin ke sini gitu ya. Ada lupa-lupa ingat. Ya, gampang kan? Ah, gitu ya. Nah, tapi dengan syarat harus dimatikan dulu katanya. Kalau tidak, nggak mau gitu. Nah, ini harus dinyalain lagi kalau sudah. Nah, hidup ya. Seperti itu. Nah, jadi sesimpel itu gitu ya. Kita bisa masuk ya. Masuk kemana, apa, menambah cardnya gitu ya. Menambah hardware dan lain sebagainya. Yang jarang ditemukan selain pakai tracer ya. Nah kemudian saya mau config nih. Konfigurasinya. Tekan aja config. Nah di sini ada router, ada apa? Ada apa NPRM-nya, ada startup config dan lain sebagainya. Nah, di sini sudah ada yang namanya routing static. Routing statiknya sudah ada ya, apa yang perlu diisi, kemudian RIP ya, apa yang perlu diisi dan lain sebagainya. Nanti kita akan demokan ya lewat YouTube, lewat apa namanya video ya, video YouTube. Eh, sebentar. Ini kan tadi ada config ya. Di sini ada command line interface atau CLI. Nah, ini masuk ke sini nih, bisa ngeping gitu ya. Bayangkan ini seperti kita punya router sendiri ini, ya. Ini tuh sudah enable belumnya? Enable. Nah, sudah enable ya. Masuk ke config router. Misalnya ping gitu ya. Itu bisa karena belum dikonfig misalnya ping yahoo.com misalnya. Yahoo.com nggak bisa karena belum dikonfig ya IP-nya. Nah, lewat sini bisa gitu ya. Kebayang jadi kita seolah-olah punya Cisco gitu ya, yang super mahal itu. Oke, nah jadi router aja ya. Routernya kan banyak tipenya sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Ada yang lebih besar, kapasitasnya, memorinya, tentunya lebih mahal gitu ya. Nah, kemudian di sini ada jumper ya. Nih, ini banyak sekali nih tinggal diklik aja gini ya. Tinggal pindahkan, cari di sini ada copper strength. Nah, begitu kita klik di sini di atas, di bawahnya ini ada nih. Nah, otomatis, aduh, kemana? Coba. Iya, ini serial ya, DTE. Kemudian ini ada octal ya. Kemudian di sini ada IoT custom cable. Nah, ini ada IoT juga. IoT ya. Ini ada USB gitu ya. Coba saya mau pasang koaksial ya. Kalau misalnya ini PON, kemudian ini multi mode fiber. Nah, ini fiber. Kemudian single mode fiber ya bisa diisi. Ada copper cross copper. Copper teh apa ya? Tembaga ya. Nah, ini bisa konsul, ini bisa automatic konsul. Nah, jadi seperti itu ya. Tinggal dimasukin ke sini gitu ya. Oke. Nah, terus mana PC PC? Nah, saya PC-nya di mana ya? Ini kali. Nah, ini PC. Nah, PC. Ini mau buat ngeping-ngeping aja, masukin ke router. Coba ada hubnya nggak? Switch, switch, switch. Nggak ada ya switch. Ini apa? Ini.
Nah, ini ada switch nih. Ah, gitu ya. Gampang banget ya. Nah, nah. Ini juga switch sama ya. Kalau diklik ya dua kali. Klik satu kali aja nggak apa-apa. Nah, ini lihat pantatnya atau belakangnya nih. Belakangnya nih. Belakang dari switchnya. Nah, config-nya sama. Nih, config ya. Interface satu, saya kasih IP berapa misalnya. Ini IP address-nya. Aksesnya apa, terang atau akses ya. Kalau sudah tahu ya. Mungkin harus belajar pilan nih kalau belum tahu terang itu apa. Pilan 10, kemudian IP-nya berapa dan Halo Pak, permisi Pak. kenapa? Ini Pak, yang bagian itunya Pak, apa belakang Oh, nggak perangkatnya muncul Pak ya? nggak muncul Pak. Oh, sebentar, sebentar. Kirain T-nya muncul sebentar. Apanya? Oh, iya, ya. Supaya muncul, saya harus stop dulu ya. Stop dulu. Kalau screen gimana? Muncul nggak? Ada Muncul? Pak muncul Pak. Nah, jadi kita ulang lagi. Nah, dari PC dulu. Nah, kalau PC ya, ya laptop boleh lah. Sama aja kan? Nah, kita eh satu kali aja. Nah, lihat. Ini belakangnya ya, belakangnya itu ada pasti ada LAN lah kalau jaringan mah. Terus yang lainnya mah nggak usah dihitung lah. Windownya apa biarin saja gitu. Yang penting LAN-nya yang kita. Ini bisa dicopot nggak? Ternyata bisa. Nggak bisa. Cannot remove. Cina. Harus dimatiin dulu Pak powernya. Powernya harus di-on kan. Gimana powernya? Di sini kali. Kita mah nyoba-nyoba aja ya. Nah, hilang kan? Jadi nggak ada. Ini apa nih? Saya nggak tahu nih. Ah, nggak, bukan itu ya. Nah, tinggal ganti cardnya. Mau pakai apa? Coba ya. Oh, ini pakai gigabyte misalnya. Ini bebas lah ya. Pakai apa ya. Nah, kita masukin. Ah, muncul ya. Mantap juga kan ini simulasinya. Bagus sih. Cuma saya mahasiswa aja nggak punya laptop ya. Yang sudah punya laptop tuh gampang mainannya ini gitu. Aduh, saya mau konfigurasi. Jadi gini, ya, si paket tracer ini ya sebetulnya gunanya untuk ini, untuk mengkonfigur sebelum beli gitu ya. Saya punya paket tracer masuk dulu. Ini saya mau beli ini misalkan ya. Ini saya mau beli router kedua, kemudian saya mau menghubungkan sini ya ke sini gitu ya. Nah, routernya ini buang itu kapan delete kalau nggak salah. Ya, tinggal delete aja. Nah, kemudian ini bisa, ah, sebetulnya bisa kopas ya. Coba ini gimana double? Lah, nggak punya ada. Udahlah, gini aja lah ya. Tapi nanti seharusnya bisa ya, bisa diduplikat ini sebetulnya. Ini mana ini PC? Nah, katakanlah PC 2 gitu ya. Boleh lah laptop juga nggak apa-apa ini ada laptop ya. Ini laptop. Jadi maksud saya begini. Ini sebelum saya beli router, saya akan konfigurasi dulu. Karena ini adalah routing, kalau nggak routing mah gampang kan, ya. Kalau ini mah kita mau belajar, mempelajari routing itu sebetulnya seperti apa gitu ya. Nah, minimal harus dua router gitu ya. Nah, ini misalkan ini eh switchnya mana? Nah, ini misalkan ya. Nah, nanti apa namanya? Eh ini apa nih? Ya bebas lah ini apa nih? Data external server server. Nah, nanti ini akan dihubungkan secara otomatis gitu ya. Ini coba ini bisa nggak saya hubungkan? Sorry, sorry. Kita harus kabelnya dulu. Apakah kabelnya ini console open atau ini serial ini serial ini oktal ini koaksial ini multi mode fiber. Ini aja. Cover aja. Nah, eh cover bukan gini ya. Ini apa? Konsul.
Banyak banget ya. Satu aja, nomor 2 aja lah. Kabel be connected. Nah, ini portnya. Coba ini dulu. Ini lewat gigabyte Ethernet. Sebentar. Ini harusnya benar nih. Ini teh the cable cannot be connected sebentar. Mungkin portnya belum dinyalain Pak, Betul portnya belum dijalain. Bentar. atau belum dimasukin tipe portnya gitu kan. Sebentar. Coba yang ini dulu ya. Nyala mati itu sih. Ini nyala berenya. Coba ini bisa diganti ya. Mati berarti. Alah sih. Pakai yang mana? Bukan itu. Tadi yang mana sih? PP host bukan. Gini aja dah. Nah, ini kan udah mati ya. Nah, yang ini lah. Coba ini apa? Laptop ya. Harusnya sih. Tapi intinya begitulah ya. Nanti tinggal apa misalkan ini tuh serial ya. Mana serial? Nah, ini koaksial, ini serial. Misalnya gini lah. Eh, Baru muncul. Ya, tapi intinya seperti itu. Kita akan langsung ke YouTube-nya aja. Ini mah ini aja lah. Apa intermezzo dulu ya. Kita coba sebentar. Ini kemana? Sebentar YouTube-nya ya. Nah, ini aja. Ini masuk ke sebentar. Kita yang RIP dulu ya. Kalian juga bisa cari YouTube yang lain ya. Yang ini mah kayaknya susah dimengerti gitu ya. Sudah cari lagi yang lain gitu ya. Masih banyak gitu ya. Tapi lihat mana yang benar ya. Ada yang salah juga ada gitu ya. Ya. Nah, ini kedengaran nggak? Teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang bertanya kepada saya, Mas, tolong buatkan dong. Kedengaran nggak? Hah? Terdengar, Pak. Dengar, Pak. Terdengar ya? Ada Nanti apa kalau tidak suaranya, ada Mas? suaranya langsung aja komen. Ya, Ya Pak. Pak. Oke, sip. Ya. Routing dinamis gitu ya. Em, kita pakainya kabel serial ya. Ini PT router ini. Nah, di sini ada PT router. Saya pakai Cisco versi 7T2. Ini ya. Router PT. Misalkan seperti ini. Ini saya ganti router A. Yang ini saya ganti router B. Terus kita pakai PC ya. Nah, koneksinya seperti biasa. Kita pakai kabel cross untuk PC ke router A, flash Ethernet 00. Kemudian ini sama juga, flash Ethernet 00 ke PCB. Kemudian untuk router ke router kita pakai kabel serial ini ya, serial DCE. Kita konekkan ke serial 2/0. Yang ini 2/0. Oke. Sekarang kita mau atur IP address-nya ya, teman-teman ya. Kita mau buat IP address-nya. Ini kita atur 192.168.10.1/24 ya. Terus bentar, ini PCA dulu. Ini PCA. Ini PCB, Oke.
Oke. Yang ini 172 16 10 T1. Sedangkan ini ya, yang routernya kita pakai 10 T10 T10 T1. Yang sebelahnya ini slash 8. Yang ini slash 16. Kemudian yang di sini 10 T10 T10 T2. Oke. Oke, kita rapikan bentar. Oh, slash 8 gitu. Oke, kalau sudah kita masuk ke PCA dulu ya. PCA-nya diklik. Masuk ke desktop, IP configuration, IP address-nya 192.168.10.1. Default gateway-nya 192.168.10.254. Hati-hati ya, jangan sampai salah. Kemudian router PCB desktop IP configuration 172.16.10.1 172.16.10.254. Kemudian router A ini ada di config, ada di fast ethernet ya, yang menghubungkan ke PCA. IP address-nya ini gateway ya, 192.168.10.254. Hati-hati jangan sampai salah. Nah, sedangkan serial itu yang ke kanan ini ya, di on kan 10.10.10.T1/8 ya. Plus sekarang router B config fast ethernet 00, ini yang ke bawah. Ini yang ke bawah sini. 172.16.10.254 ini gateway-nya ya. Terus serial yang menghubungkan ke sini di on kan, langsung hijau dia 10.10.10.T2. Oke, selesai. Sudah hijau semua ya teman-teman ya. Kalau sudah hijau, sekarang kita tinggal atur di CLI atau di command line-nya. Perintahnya sih router RIP versi 2 dan kita tinggal nambahkan networknya ya. Network ini semuanya dimasukkan. Oke, kita ke router A dulu. Router A, CLI, enter. Biasanya sih exit dulu ya. Exit dulu, pastikan sampai di reconfig seperti ini. Config. Kalau sudah router RIP, nah nanti config router gitu ya, version 2 version 2 sudah masuk. Kalau sudah network yang pertama ke sini ya, ke sini 192.168.10.0. Network yang kedua 172.16.0.0, ini kelas B ya. Network yang ketiga network 10.0.0.0. Jadi, nah kalau kita lihat di bagian config sini ada di routing RIP ini ya. Nah, di sini ada versi 2. Nah, ini ya 10 masuk semua ya. Sekarang kita ke router B. Router B bisa di RIP ini ya, atau di CLI ini ya. Config main router, ya biasanya di exit dulu. Nah, pokoknya pastikan router config, router RIP sama aja. Terus versi 2 network seperti biasa tadi ya. 10.T0.T0.T0. Network lagi 172.16.0.0. Kelas B, kelas C ini. Terakhir 192.168.10.0. Oke. Masuk nanti ya. Oke, masuk. Kalau sudah kita ping ini ya teman-teman. Sebentar. Oh, sini ya. Fail. Biasanya 3 kali ping ya. Oh, successful sudah. Jadi kita bisa pakai ini teman-teman, atau bisa ngeping langsung ya. Klik.
Nah, nanti di sini ada tulisan successful. Atau bisa ping langsung lewat sini juga komen. Ping 172.16.10.1 enter reply from. Oke teman-teman, gitu aja tentang routing dinamis. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi. Gimana? Gampang kan? Tadi suaranya kedengar gak sampai akhir? Terdengar Terdengar, sampai Pak. akhir, Pak. Oke ya. Jadi itu RIP. Kemudian saya cari dulu videonya yang sebentar ya. Sebentar yang mana nih? Ini yang RIP ya. Oke, yang ini berarti. Nah, ini RIP, ini IGRP. Selamat. Kita ya. Nanti kalau suaranya tidak terdengar, langsung komen aja ya. Siang teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dapat pertanyaan tentang Cisco Packet Tracer. Di sini ada tutorialnya ya di blog saya phc.web.id. Ketikkan aja EIGRP. Belajar Cisco studi kasus EIGRP dengan 2 router. Misalkan kita mau buat konfigurasinya seperti ini ya, 2 router. Saya routernya pakai yang 1841. 1841. Kemudian jaringannya seperti ini. Oke, 0101. Ini full CLI nih teman-teman ya. Oke, saya bagusin dulu ya. Biar kelihatan bagus. Oke. IP-nya yang bawah ini saya 192.168.10.1 misalkan. 125 ya, 124 sorry. Yang ini 172.16.10.1/16. Kalau gateway-nya 124, yang ini 16. Terus backbone-nya saya pakai /8 aja, artinya default. Oke. Saya rapikan dulu teman-teman. Ini FA0/, yang ini nih FA0/0. Ini sama 0/0. Yang ini FA0/1. Yang ini FA0/1. Oke, saya setting dulu IP address yang di bawah ini sesuai dengan yang ada di situ ya. Di sini 192.168.10.1, 192.168.10.254. Yang ini 172.16.10.1, 172.16.10.254. Kita cek. Oke, bener ya, IP-nya, gateway-nya sudah ada. Oke, gateway-nya sudah ada. Oke, kita ke router yang ini. Terus kita biasanya kan settingnya di config ini ya. Nah, sekarang kita nyetingnya di CLI ini teman-teman. Biasanya kalau muncul sesuatu di no dulu ya. Ini di exit. Ini di exit. Exit. Biasanya tampilan awalnya nih router lebih dari kayak gini teman-teman. Router lebih dari kayak gini biasanya ketikan pertamanya tuh enable ya. Enable configure terminal. Kemudian kita setting yang ini
FA0/0, interface FA 0/0, enter. Nah, nanti akan muncul config min if, kita ketikkan IP address-nya ya. IP address-nya 192.168.10.254 255.255.255.0, enter. Now shutdown. Artinya dinyalakan ya. Nanti dia hijau, teman-teman. Nah, hijau ya. Nah, kalau sudah di enter, exit dulu sekali. Sekarang kita ke FA0/1, interface FA0/1. Pakai spasi, gak spasi sama aja. IP address-nya dulu kita setting. Seperti ini ya. Now shutdown, enter. Oke, selesai. Kita ke router yang kedua, sekarang yang sebelah kanan, CLI. Nah, nanti ada seperti ini nih, tulisan di no aja, enter. Enable. Kita ke FA0/0, configure terminal, interface FA0/0, enter. IP address 172.16.10.254.255.255.00. Sebentar, mendas sepatu hujan. No shutdown, no shutdown. Oke, sudah hijau ya. Sekarang kita ke exit dulu. Interface FA0/1, enter. IP address-nya 10.10.10.2. Seperti ini. Now shutdown, enter. Sudah hijau semua, teman-teman. Kalau sudah hijau semua, sekarang kita tinggal ke ini, ke routernya, ke IGRP-nya ya. Caranya kita enter dulu nih, kita exit. Kalau tampilan awalnya kan di exit dulu. Nah, sampai router lebih dari kan enable, configure terminal, kemudian udah usah interface, langsung aja router EIGRP 10. Nah, yang kita setting ini tinggal networknya ini aja, teman-teman ya. Networknya ini kan 192.168.10.0 gini ya. Terus networknya yang di sini, network 10.0.0.0, enter. Selesai. Kita ke router yang sebelahnya, ke CLI ya. Exit dulu. Nah, sudah di router config, langsung aja dah EIGRP, kebalik, router EIGRP 10, enter. Nah, ke bawah ini ya, networknya 172.16.00. Terus networknya yang atas 10.0.0.0, enter. Oke, dual sudah nih. Kalau muncul kayak ini berarti sudah benar. Neckbird-nya atau tetangganya 0.1.10.1 ya. Kalau sudah, tinggal kita ping dari sini ya. Ping 172.16.10.1, enter. Biasanya RTO satu kali, kemudian EGL replay. Request time out, replay, oke. Kalau kita pakai yang ini, dia sukses ya. Oke, gitu aja teman-teman. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai Oke, sudah ya. Kita cari lagi yang ini nih. Cari lagi. Tadi kedengaran suaranya? Aman ya? Terdengar Pak, aman Pak. Aman ya. Oke. Selanjutnya konfigurasi yang akan dijelaskan itu konsep dan IP. BGP adalah singkatan dari Border Gateway Protocol.
Ya yang Border Gateway Protocol ini, atau yang biasa disebut BGP, adalah salah satu jenis protokol yang berfungsi untuk mempertukarkan informasi antar AS atau Autonomous System. Apa itu Autonomous System? Autonomous System adalah sekelompok network yang berada di bawah kendali administratif yang bisa saja disebut seperti Internet Service Provider (ISP) ataupun organisasi perusahaan-perusahaan besar. Contohnya seperti Telkomsel dan juga IndiHome. BGP juga sering dikenal sebagai routing protokol yang sangat kompleks atau sulit, dikarenakan pada dasarnya cara kerja BGP untuk melayani pertukaran antar Internet Service Provider atau perusahaan besar lainnya. Selanjutnya saya akan mengkonfigurasi BGP di Cisco Packet Tracer. Saya akan mengkonfigurasi BGP di Cisco Packet Tracer menggunakan router versi 1841. Isi kabelnya memakai kabel cross. Internet pertama kita akan memberikan IP dulu pada setiap hardware. Saya akan kasih keterangan dulu di sini. Kita coba ini 10.10.10.0. Untuk di sini 20.20.20.0. Ininya 20.20.20.0. Pertama-tama kita akan konfigurasi PC-nya di desktop, IP configuration. Untuk PC yang ini kita konfigurasi IP address 10.10.10.2. Netmasknya 255.255.255.0. Sama di sini juga isikan IP ini 20.30.20.2. Subnet masknya 255.255.0. Oke, kita juga akan konfigurasi IP-nya di sini di router. Ini kita nok saja. Enablekan konfigurasi terminalnya. Nah, sekarang kita masuk ke
interface 0/1 dulu. Caranya /1. Oke, kita kasih IP addressnya. Jadi di sini 10.10.10.2 di routernya kita kasih 10.10.10.1 dan netmasknya 255.255.255. Konfigurasi no SH supaya tidak mati. Terus jika kalian tidak ingin ribet untuk menulis lagi konfigurasi yang sebelumnya, kalian bisa klik atas atau bawah. Nah, sekarang kita masukkan IP address untuk flash Ethernet 0/0. IP address sini yang diminta 20 255.255. Oh. No. Shoot down. Sudah. Sekarang kita konfigurasi router satu lagi, router satunya. Dari sini 0 saja. No. Enter. Lebalkan. Enter. Saya akan mengambil IP untuk 0/0 dulu. Caranya INT FA 0/0. IP address jadi minta 20, berarti juga 20. Netmasknya 255.255.0. Bentar. No. Shutdown. Saya juga memberikan IP untuk ini jalur ke PC yang flash Ethernet 0/1 berarti CFA 0/1 IP CD ini dimintanya 30 berarti 1 karena duanya di PC. Nah, ininya 255.255.255.0. Oke. No. Shutdown. Exit. Ini sudah bisa kita lihat. Nah, sudah bisa terhubung. Nah, sudah kita memberikan IP kepada setiap hardware-nya, kita akan lanjutkan ke konfigurasi BGP. Pada pertama kita konfigurasi BGP-nya di router 0 dulu.
nyalakan config, kita langsung router BGP 100 misalnya nah ini naik bornya IP router yang nyambung ke router 0, berarti IP router 1 Ethernet 0/0, jadi klik 2 remote in AS ini adalah autonomous system 200, kita kasih network ini yang menyambung ke routernya, PC yang menyambung ke router, masukkan IP-nya. Sudah itu netnya juga IP yang ini IP 20.20. Nah, baik. Kita config di router 1 sama seperti yang tadi kita enakkan ke router BGP. Nah yang tadi 200 di sini remote, sekarang router BGP 200 di sini. Nah ini bornya arahkan ke IP yang flash Ethernet 0/0 router 0 ini, berarti 20.20.20.1 remote-nya AS remote autonomous systemnya yang flash Ethernet 0/0 ini, berarti 100 tadi router BGP yang ini tadi. Enter. Nah kita kasih network, berarti IP ini 30.30.30.0 sama IP 20.20.20.0. Nah terus satu lagi 20 bagaimana kita mengetahui caranya ini sudah berhasil? Nah kita lihat apakah BGP-nya sudah berhasil ya, oleh
show run. IP-nya sudah tersimpan. Nah, PGP-nya pun sudah tersimpan. Kita coba lihat. So, GP, boom. Salah. So, IP route. Nah, lihat yang connect ini berarti sini langsung juga connect ke 30. Nah, PGP-nya ke sini. Ya, sudah tersimpan. Kita coba lihat di router 0. Kita show. Kan. Begitupun juga di router 0-nya sudah tersimpan. GB-nya pun sudah tersimpan. Kita lihat cara lainnya. Nah, sudah BGP-nya pun sudah tersimpan di 30 di sini. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Mungkin video selanjutnya saya akan mengkonfigurasi BGP di Cisco yang aslinya. Mudah-mudahan ada, dan juga mikrotik. Ya, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek, cek.
Itu ya, sekarang kita satu lagi ya yang perlu kita. Jadi balik lagi, kali ini saya akan membuat tutorial tentang cara konfigurasi routing OSPF di Cisco Packet Tracer. Oke, teman-teman, kalian bisa buat topologi sederhana seperti ini ya. Biasa dengan 2 router, 2 switch, dan 2 PC. Di sini masing-masing IP-nya di router 0, IP-nya saya kasih 10.10.10.1/24, di router satunya 10.10.10.2/24. Untuk LAN-nya di router 0 di 192.168.10.1/24, lalu di router satunya 192.168.20.1. Oke, sebelum itu kita setting IP di PC 0 ya. Di sini kita berikan IP 192.168.10.2. Subnet masknya 255.255.255.0. Gateway-nya 192.168.10.1. Oke, lanjut di PC 1. IP-nya di 192.168.20 ya, 20.2. Subnet masknya 255.255.255.0. Default gateway-nya 192.168.20.1. Oke, jika sudah kedua PC diberikan IP, kita konfigurasikan dari router. Nah, dulu kita berikan IP address-nya. Kita enable configure terminal. Kita masuk ke interface-nya, interface GI 00, no shutdown, IP address 10.10.10.1, 255.255.255.0. Kita ke interface, kita exit dulu. Interface GI 01, IP address 192.168.10.1, 255.255.255.0. No shutdown. Oke, di router 0 sudah. Lalu kita konfigurasi di router 1 ya. Kita enable dulu terlebih dahulu. Lalu configure terminal. Kita masuk ke interface-nya GI 00, no shutdown. Kita berikan IP address 10.10.10.2, 255.255.255.0.
Oke, kita exit, kita masuk ke interface berikutnya, GI 01. Jangan lupa di no shutdown, IP address di 21 ya, 192 168 20.1 255 255 255 0. Jangan lupa di no shutdown. Oke, sudah. Oke, dari sisi dua router sudah kita konfigurasikan IP, lalu kita konfigurasi untuk routing OSPF-nya. Pertama-tama kita konfigurasi dari router 0 dulu. Ini kita exit dulu. Oke, langsung aja kita masukkan ya konfigurasinya. Pertama-tama kita ketikkan router OSPF 10, lalu kita masukkan networknya itu IP networknya itu yang ini ya, yang 10.1 dan 192.168.10.1. Kita masukkan IP 192.168. Baru Freshly Blackcurrant, nikmatnya teh dan rasa segarnya blackcurrant. 10.0.0.0.255, lalu area 0. Lalu kita masukkan lagi network 10.10.10.0.0.0.255 area 0. Oke. Untuk konfigurasi OSPF router 0 sudah berhasil dilakukan. Lalu kita lanjut ke konfigurasi di router 1, router konfigurasi OSPF. Ini kita exit dulu. Kita ketikkan router OSPF 10. Lalu kita masukkan networknya yang ini ya, 20.0 192 168 20.0 0.0 255 area 0. Oke. Lalu kita masukkan 10.2 0 network 10 10 10.0 0 0 0 255 area 0. Oke, sudah dikonfigurasikan. Untuk pengetesannya kita bisa ping ya. Kita coba ping dulu dari PC 0 ke PC 1. PC 0 itu 20.2. Ping 192.168 20.2. Oke, sudah berhasil.
sudah bisa ngeping. Kita coba dari PC 1 ke PC 0. Ping 192.168.10.2. Oke, sudah berhasil ya. Berarti konfigurasi OSP, routing OSPF sudah berhasil dilakukan. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika teman-teman belum mengerti, Oke, sudah jelas ya? Ada pertanyaan nggak? Belum ada, Pak. Belum ada, ya udah. Sampai jam berapa sih? Di jadwal 8.20, Pak. Jam 8.20, ini seperempat 5 menit lagi ya. Nanti dicoba saya share di grup ya ininya videonya. Tidak menutup kemungkinan dicari video-video yang mudah dipahami gitu ya. Dan dimengerti, silakan dicari aja bebas ya. Yang penting ada RIP, EIRGP sama IGRP sama BGP ya. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya akhiri sampai di sini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Pak. Selamat malam, Pak.